teman-teman semua, selamat datang di Kupas Tuntas Volume 2. Mungkin kali ini aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Fahira Yudia. Aku ini jadi penutur sebaya untuk Kupas Tuntas Volume 2 kali ini. Mungkin kalau misalkan kalian sempat datang ke Kupas Tuntas yang pertama, kita itu membahas mengenai pengantar ilmu komunikasi. Tapi untuk saat ini kita akan membahas mengenai pengantar komunikasi pemasaran. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke materinya. Jangan lupa disimak sampai akhir ya, siapa tahu materi yang dibahas di sini akan keluar di UAS nanti. Oke, jadi materi pertama yang akan kita bahas yaitu Advertising Campaign Management. Jadi pertama kita akan masuk ke definisi dari Advertising Campaign Management sendiri, di mana di sini disebutkan manajemen kampanye periklanan adalah sebuah proses mempersiapkan dan mengintegrasikan program periklanan tertentu secara bersamaan. Di mana itu artinya ketika kita memiliki produk atau sebuah brand yang ingin kita advertise keluar, itu kita harus memiliki manajemen yang baik terlebih dahulu, atau kita harus memiliki strategi yang baik sebelum kita memutuskan untuk mengiklankannya ke halayak umum. Nah, yang pertama itu ada hierarchy effect. The hierarchy effect ini menjelaskan tujuan kampanye iklan. Hierarchy of effect ini tuh juga dibuat untuk membantu menjelaskan proses pembelian seorang konsumen dan juga biasa digunakan dalam pembelajaran komunikasi pemasaran terintegrasi. Nah, hierarchy of effects ini tuh biasanya juga digunakan dalam dunia periklanan, dan dia ini menggambarkan 6 langkah yang dilalui seorang konsumen hingga akhirnya memutuskan melakukan pembelian. Nah, tadi ada 6 langkah perilaku pembelian konsumen atau consumer buying behavior. Nah, di sini tuh terdapat awareness, knowledge, liking, preference, conviction, dan juga purchase. Hierarchy of effects model ini tuh memandang bahwa penjualan hanya akan terjadi saat ke-6 langkah yang tadi itu telah terpenuhi. Dari 6 langkah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dibagi lagi jadi 3 perilaku konsumen atau consumer attitude yang terdiri dari kognitif, afektif, dan juga konatif. Kalau misalkan berbasis pada pemahaman hierarchy of effects ini, kita sebagai marketer dan pengelola merek harus bisa menyiapkan iklan agar benar-benar memberikan pesan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan hal tersebut itu tergantung pada langkah atau tahapan manakah para konsumer itu sedang berada. Nah, selanjutnya itu ada awareness dan knowledge yang masih masuk ke dalam kategori kognitif. Dengan kata lain, para marketers dan pengelola merek itu perlu mendesain iklan yang bersifat kognitif saat konsumen sedang berada di tahap awareness dan knowledge ini. Nah, kemampuan konsumen untuk melakukan proses informasi itu bergantung pada kemampuan dan motivasi untuk menganalisis informasi yang diterima. Karenanya, untuk bisa menarik perhatian konsumen dalam tahap kognitif ini, perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu penekanan informasi penting yang perlu diketahui konsumen, misalnya fitur produk atau kelebihan utama produk. Terus kedua itu ada rancangan iklan yang sesuai dengan kemampuan dan daya serap informasi segmen konsumen yang dituju. Terakhir ada memotivasi keterikatan. Sebagai contoh, memasukkan jangkar yang mampu menarik konsumen secara personal dengan konten iklan. Nah, selanjutnya ini ada kategori afektif, di mana dia itu berisi liking, preference, dan juga conviction. Di sini, para marketers dan pengelola merek itu perlu merancang iklan yang afektif saat para konsumen berada di tahap liking, preference, dan juga conviction. Tahap ini berbicara mengenai perilaku dan perasaan seorang konsumen itu terhadap merek. Agar kita dapat memengaruhi para konsumen dalam tahap ini, konten iklan yang dibuat itu perlu berasosiasi dengan emosi-emosi yang kita inginkan agar konsumen bisa merasakan apa yang ingin kita sampaikan. Atas pemahaman ini, konten iklan harus berfokus pada emosi dan bukan pada produk. Maka, gaya hidup, nilai-nilai, dan faktor emosi lainnya itu perlu masuk dan terancang untuk membentuk perilaku konsumen yang kita inginkan. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain, pertama itu ada menyampaikan keyakinan dan kepercayaan diri dalam penawaran produk, misalnya melalui ulasan oleh konsumen. Terus ada menajamkan pengalaman pelanggan terhadap barang atau jasa untuk menciptakan retensi konsumen, misalnya melalui tutorial-tutorial. Terus ada meyakinkan konsumen mengenai kebutuhan mereka terhadap suatu produk, misalnya penyampaian informasi mengenai hilangnya emosi-emosi negatif seusai mengonsumsi sebuah produk. Nah, kategori terakhir ini ada konatif yang berisikan purchase, di mana di sini itu desain iklan konatif dikerjakan saat kita perlu menjembatani aksi pembelian atau purchase. Hierarchy of effects model ini memberikan asumsi yang implisit bahwa konsumen itu selalu bertindak secara rasional setiap mengambil keputusan pembelian.
Pemahaman tersebut juga diambil karena berbasis pada pengertian bahwa konatif itu merupakan sebuah proses mental atau perilaku yang ditujukan pada tindakan atau perubahan dan termasuk tindakan dorongan, keinginan, harapan, dan juga hasrat. Jadi, jika kognitif itu berhubungan dengan intelektual, afektif berhubungan dengan emosi, maka konatif adalah bagaimana seseorang bertindak berdasarkan intelektualitas dan juga emosi. Inilah tahapan kritis yang mengendalikan tindakan pembelian tersebut. Maka, desain iklan yang dibuat dalam tahapan konatif ini perlu menekankan dorongan untuk melakukan konversi menuju pembelian. Ringkasnya, hierarchy of effects model ini berbasis pada asumsi bahwa manusia itu mempelajari sesuatu terlebih dahulu dari iklan, kemudian merasakan perilaku emosional mengenai produk yang ada di dalam iklan tersebut, hingga akhirnya mengambil tindakan untuk membeli produk tersebut. Teori selanjutnya adalah means and theory. Di sini, means and theory itu mengarahkan konsumen ke keadaan akhir yang diinginkan, di mana keadaan akhir ini itu merupakan nilai-nilai pribadi. Model ini juga menyatakan bahwa pengiklan itu memerlukan 5 elemen untuk membuat iklan. Yang pertama itu ada atribut produk atau product attributes. Nah, product attributes ini tuh kayak apa saja sih fitur produk Anda, terus apa yang membuatnya, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Terus kedua itu ada manfaat konsumen atau consumer benefits, di mana bagaimana produk Anda itu bisa menguntungkan konsumen atau target audience. Mengapa mereka harus membeli produk Anda, terus apa sih masalah yang dipecahkan oleh produk Anda, dan lain sebagainya. Terus habis itu ada manfaat point atau leverage points, di mana titik leverage itu menggerakkan konsumen dari memahami manfaat produk dan menghubungkan manfaat tersebut dengan nilai-nilai pribadi. Jadi titik pengungkit itu tuh dapat berupa kayak pesan atau frasa, misalnya pertanyaan pada konsumen atau kombinasi gambar dan frasa visual. Ini tuh bagian di mana pengiklan itu berharap untuk menggambarkan manfaat secara emosional dari membeli produk Anda daripada yang lain. Terus habis itu ada nilai-nilai pribadi atau personal values, di mana di sini itu nilai-nilai pribadi adalah cara produk Anda untuk bisa terhubung dengan audiens Anda. Misalnya, jika Anda menggunakan musik dalam iklan, hubungan yang mereka miliki dengan lagu tersebut itu mungkin bisa terkait dengan perasaan-perasaan yang pernah ia rasakan di masa lalu, begitu. Baik itu ingatannya buruk atau baik, hal itu tuh mungkin bisa mempengaruhi mereka ketika mereka itu ingin membeli produk kita atau tidak. Terus habis itu ada terakhir kerangka eksekusi atau execution framework, di mana ini itu merupakan kerangka kerja eksekusi yang menjadi cara penyajian banding iklan. Nah, teori selanjutnya itu ada the impact of advertising expenditure. Yang pertama itu ada the communications goal. Tujuan komunikasi itu berbeda-beda tergantung pada tahapan dalam proses pembelian. Model hierarchy effect menunjukkan bahwa sebelum melakukan pembelian, konsumen tuh pasti melewati tahap-tahap seperti kesadaran, pengetahuan, kesukaan, preferensi, keyakinan, dan lain-lain. Nah, tujuan komunikasi dan tahapan dalam model hierarchy effect ini mempengaruhi tujuan periklanan, anggaran, dan pesan yang akan dikirim. Yang kedua itu ada threshold effects, di mana biasa disebut juga sebagai efek ambang, yang terjadi pada titik di mana program periklanan itu mulai memberikan dampak yang signifikan terhadap respons konsumen. Dalam beberapa keadaan, efek ambang ini atau threshold effect ini mungkin terjadi secara mudah atau mudah untuk dicapai. Misalnya, barang baru atau layanan yang mungkin sangat inovatif sehingga konsumen itu menjadi cepat menyadari kelebihannya dan membeli item tersebut secara langsung. Lalu ada diminishing returns, di mana pengembalian yang berkurang adalah bagian dari cekung fungsi ke bawah, di mana peningkatan bertahap dalam pengeluaran dalam iklan menghasilkan lebih kecil dan peningkatan penjualan yang lebih kecil juga. Lalu selanjutnya ada carryover effects. Di sini, konsumen itu membeli banyak produk hanya ketika mereka membutuhkannya, seperti mesin cuci dan kulkas atau lemari es. Nah, promosi untuk produk semacam itu harus dirancang untuk menciptakan ingatan merek yang terjadi ketika konsumen telah terpapar pada pesan perusahaan selama itu. Hingga ketika saatnya tiba untuk membeli, individu tersebut mengingat nama mereknya. Hal ini tuh menunjukkan adanya efek carryover. Nah, lalu selanjutnya ada wear out effects, di mana pada titik tertentu, sebuah iklan atau kampanye tertentu itu menjadi lama atau membosankan, sehingga konsumen itu mulai mengabaikannya. Beberapa mengembangkan sikap negatif jika mereka menjadi kesal dan menyimpulkan bahwa iklan tersebut itu harus dihentikan. Ini menunjukkan efek usang. Nah, lalu terakhir itu ada decay effects.
seperti kayak apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan berhenti beriklan dan konsumen itu mulai melupakan pesan-pesan tersebut. Oke, selanjutnya kita itu akan membahas mengenai cara membuat marketing campaign yang efektif dan sukses. Pertama itu ada menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan dalam membuat campaign itu sangat penting karena dia itu bisa menentukan apakah campaign yang dibuat itu untuk memperluas brand awareness atau memaksimalkan penjualan produk dan lain-lain. Itu tergantung sama tujuan kita. Nah, pertimbangan secara matang dalam menentukan tujuan dalam membuat campaign itu harus berjangka panjang dan juga harus bisa relevan bagi target yang dituju. Yang kedua itu ada menentukan target pasar. Dalam membuat campaign itu tentunya kan kalian harus memilih atau menentukan tipe orang seperti apa yang pengen jadi target pasar. Nah, itu tuh disesuaikan dengan informasi yang rinci, mulai dari pekerjaannya, jenis kelamin, demografi, hingga minat dan hobinya. Nah, dengan adanya target pasar yang jelas, kamu itu akan mendapatkan tatapan sasaran campaign yang tepat, gitu. Terus habis itu ada pilih channel yang sesuai. Nah, menentukan channel apa yang mau kamu gunakan sebagai media penyampaian informasi itu juga cukup penting ya, karena untuk memutuskan channel apa yang sesuai, kamu bisa menggunakan pertimbangan dari media paling banyak digunakan oleh target pasar kamu. Nah, di mana mereka melihat atau mendengar informasi tentang produkmu, seberapa sering mereka mencari informasi melalui channel tersebut. Nah, itu tuh yang bisa kalian sampaikan melalui media yang digunakan gitu. Misalnya target pasarmu adalah anak muda berusia 20-25 tahun yang sering mencari informasi tentang konsultasi karir di Instagram, atau ibu rumah tangga berusia 40 tahun yang gemar membaca ulasan utama di komunitas dalam Facebook. Sebisa mungkin sesuaikan pilihan channel dengan target pasarmu ya. Terus habis itu ada kemas pesan dengan menarik. Nah, kemas pesan ini tuh beresonansi dengan target pasar kamu. Buat pesan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman mereka. Jangan lupa fokuskan pada konsumen dan bagaimana produk atau layananmu itu akan menguntungkan mereka. Kamu juga perlu menentukan bagaimana cara kamu menyampaikan pesan. Pilih beberapa kata atau kalimat yang merangkum pesanmu dan jangan lupa sisipkan unsur call to action dengan jelas. Terakhir ini ada gunakan digital ads. Cara membuat marketing campaign yang terakhir, kamu juga bisa memanfaatkan ads. Karena iklannya itu secara digital, maka panggilannya berubah menjadi digital ads. Digital ads ini terdapat beberapa platform yang dapat kamu pilih seperti Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, dan masih banyak lagi. Digital ads ini tuh bisa membantu kamu untuk mengoptimalkan pencapaian target. Penggunaan digital ads juga membantumu untuk mengukur keberhasilan campaign dengan akurat. Iklan yang akan kamu luncurkan dapat disesuaikan dengan tujuan dan target pasarmu. Budget yang telah kamu tentukan sebelumnya juga bisa menjadi anggaran yang bisa kamu manfaatkan untuk memasang iklan di kemudian hari. Selanjutnya, ada tahapan dalam memilih agensi. Yang pertama itu ada setting goals. Tentukan tujuan campaign atau project yang akan kamu lakukan. Yang kedua itu ada selection criteria. Dalam memilih agensi, itu kamu harus bisa memilih yang sesuai dengan kriteria yang kamu inginkan. Misalnya, ukuran agensinya, pengalaman yang relevan, reputasi agensi, itu semua sangat penting untuk kamu pertimbangkan. Gitu. Terus habis itu ada kapabilitas produk dan media. Di sini kamu itu harus memilih agensi yang memang sudah berkapabilitas dalam hal produksi dan juga pendekatan media. Terus habis itu creative pitch. Buatlah presentasi kreatif untuk mempresentasikan kepada klien. Nah, ngomong-ngomong soal agensi, di sini tuh kita juga ada beberapa peran dalam agensi tersebut. Yang pertama itu tuh ada account executive. Nah, account executive ini bertindak sebagai perantara untuk biro iklan dan juga perusahaan klien. Di beberapa instansi, eksekutif ini tuh akan terlibat aktif dalam meminta akun, menyelesaikan rincian kontrak, dan berkoordinasi dengan personel dalam agen untuk memastikan iklan itu tuh memenuhi spesifikasi klien apa tidak. Lalu kedua itu ada creatives. Nah, kreatif ini tuh salah satu anggota periklanan agensi atau pekerja lepas. Beberapa agensi kecil hanya menyediakan layanan periklanan kreatif tanpa terlibat dalam program dan aktivitas pemasaran lainnya. Materi iklan mungkin tampak memegang pekerjaan yang glamor di agensi karena mereka itu dapat benar-benar membuat iklan dan juga materi pemasaran. Namun pada saat yang bersamaan, materi iklan itu memerlukan waktu waktu produksi yang cukup lama gitu, dan mereka itu juga menghadapi tekanan yang besar dalam merancang iklan yang efektif yang dapat menghasilkan hasil yang cukup nyata gitu. Terus habis itu ada traffic manager.
selama produksi, traffic ini tuh yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan alat peraga, aktor, dan barang lain yang dibutuhkan itu sudah dipesan dan masuk tempat pada saat pembuatan film ataupun rekaman. Lalu keempat itu ada account planner. Di sini tuh dia memberikan suara dan berfungsi sebagai advokat untuk konsumen di dalam biro iklan. Perencana memastikan tim kreatif itu memahami konsumen atau bisnisnya. Dan juga perencana akun ini tuh berinteraksi dengan eksekutif akun dan klien untuk memahami audiens target kampanye iklan. Mereka kemudian bekerja untuk memastikan pesan mencapai pelanggan yang tepat. Nah, selanjutnya ini ada data scientist, di mana perusahaan dan agensi itu memiliki akses ke sejumlah besar data. Nah, menambang data ini untuk memberikan wawasan tentang merek dan pelanggan merupakan sebuah pekerjaan ilmuwan data. Nah, ini itu membutuhkan pemahaman riset pemasaran serta teknik analisis data dan difasilitasi oleh seorang ilmuwan data. Nah, terus terakhir ini ada digital dan social media managers and consultant. Di sini itu merupakan kunci penting di mana mereka itu memastikan bahwa jejak digital dan kehadiran media sosial suatu merek itu tetap konsisten dengan semua pesan-pesan yang ada dalam produk tersebut. Gitu, komunikasi itu harus terintegrasi sehingga konsumen menerima pesan yang sama di setiap saluran yang ada. Oke, selanjutnya ada advertising campaign parameters. Yang pertama itu ada advertising goals, di mana pemasaran memperoleh tujuan iklan dari keseluruhan perusahaan dan komunikasi yang ditargetkan serta tujuan yang disajikan. Nah, membangun citra merek itu dimulai dengan mengembangkan awareness atau kesadaran akan merek tersebut. Kedua itu ada media selection. Nah, pemilihan media yang tepat itu membutuhkan pemahaman tentang kebiasaan penggunaan media tersebut oleh target pasar atau target audience, dan kemudian dicocokkan juga oleh profil target audiensnya masing-masing. Lalu ada tagline, di mana tagline itu harus menjadi sesuatu yang mudah diingat dan dapat mengidentifikasi keunikan suatu merek. Nah, contohnya seperti Just Do It oleh tagline Nike selama bertahun-tahun. Tagline itu tuh harus memberikan konsistensi di seluruh platform periklanan. Konsumen sering mengingat tagline dan mengidentifikasi mereka dengan tagline tertentu. Tagline yang menarik, mengidentifikasi merek dan kemudian tetap menggunakannya selama kampanye berturut-turut. Nah, keempat itu ada konsistensi. Konsistensi visual itu menjadi sangat penting karena kebanyakan pelanggan menghabiskan sedikit waktu melihat iklan. Dalam kebanyakan kasus, seorang individu itu memberikan pandangan sekilas iklan cetak atau sepintas memperhatikan iklan televisi. Konsistensi visual memimpin penonton dan bergerak dari jangka pendek ke ingatan jangka panjang. Secara konsisten, logo, tagline, judul, dan kampanye akan membantu dalam proses ini. Yang kelima itu ada positioning, di mana posisi yang konsisten akan menghindari ambiguitas, di mana pesan tetap jelas dan harus dapat dimengerti. Lalu terakhir itu ada campaign duration. Durasi kampanye panjang atau durasi kampanye itu harus diidentifikasi. Menggunakan iklan yang sama untuk jangka waktu yang tepat dapat menyebabkan pesan itu tertanam dan jangka waktunya itu akan panjang dalam konsumen penyimpanannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada penjelasan tambahan. Ini tuh ada beberapa kata-kata atau keywords yang mungkin kalian itu agak sulit untuk memahaminya. Jadi di sini ada penjelasannya. Contohnya itu ada crowdsourcing, di mana dia tuh proses outsourcing aspek kreatif dari sebuah iklan kepada publik. Terus ada top of mind, ada top of choice, ada tagline, terus ada teori variabilitas, ada creative brief document, support the facts, dan juga constraint the company. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alternatif marketing. Kalian masih nyimak kan? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, kita udah masuk nih ke materi yang selanjutnya, yaitu Alternative Marketing Programs. Di sini, Alternative Marketing Programs itu mengembangkan program pemasaran alternatif yang membutuhkan kreatif dan juga imajinasi. Seperti misalnya, kampanye pemasaran gerilya mungkin juga menyertakan buzz dan juga komponen pemasaran gaya hidup. Kampanye yang sama dapat berisi komponen digital, media seluler, dan iklan tradisional. Pemasaran alternatif bergantung pada pesan buzz dari mulut ke mulut dan gaya hidup di waktu dan tempat di mana konsumen itu bersantai dan menikmati hobi dan juga acara. Memanfaatkan ini tepat dalam program pemasaran terpadu yang berbicara dengan suara dan pesan yang jelas akan menjadi sebuah tujuan.
Nah, sebelumnya itu kan sudah sempat disebutin tuh mengenai ada guerrilla, ada buzz, dan juga ada lifestyle. Di sini tuh ada beberapa variasi dari alternatif marketing program. Ada yang buzz marketing, ada guerrilla marketing, ada lifestyle marketing, experiential marketing, product placement, dan juga branded entertainment. Nah, pertama itu kita akan membahas mengenai buzz marketing. Nah, pemasaran buzz ini itu merupakan pemasaran dari mulut ke mulut yang menekankan kalau konsumen itu menyampaikan informasi produk dari satu terhadap yang lainnya. Rekomendasi dari seorang teman, anggota keluarga, atau kenalan itu membawa kredibilitas yang lebih besar daripada sebuah iklan. Nah, dia ini tuh lebih kuat dari kata-kata yang diucapkan oleh juru bicara yang berbayar atau endorser. Nah, selanjutnya ini ada metode-metode dalam menjalankan buzz marketing. Yang pertama itu ada consumers who like a brand. Di sini, konsumen itu yang benar-benar menyukai suatu merek dan memberitahu orang lain tentang hal itu menyajikan dukungan yang paling menarik. Karena penggemar itu menyampaikan pesan secara langsung atau melalui sosial media. Yang kedua itu ada sponsored consumers, di mana perusahaan itu mensponsori individu sebagai agen atau advokat yang memperkenalkan produk baru, berbagi informasi, dan mengumumkan secara khusus. Pendekatan ini tuh berbeda dari pemasaran influencer, karena influencer itu berusaha menjangkau audiens yang lebih besar melalui media sosial. Duta merek dan individu lain melakukan kontak dengan kelompok yang lebih spesifik terhadap konsumen. Duta merek penginjil pelanggan atau BA atau duta merek adalah individu yang menyukai merek yang mereka sponsori atau dukung. Setelah direkrut, duta besar akan menyampaikan pesan kepada keluarganya, teman, kelompok, dan juga rekan kerjanya. Pendukung merek harus terbuka dan juga jujur terhadap hubungan mereka dengan perusahaan. Lalu ada company employees, di mana asosiasi pemasaran dari mulut ke mulut itu menyatakan bahwa individu itu harus terbuka dan jelas mengidentifikasi diri mereka sebagai karyawan perusahaan. Word of mouth Marketing Association itu menyediakan pedoman bagi perusahaan yang ingin menghasilkan dari mulut ke mulut komunikasi melalui karyawan, karyawan agen, atau bahkan sponsor atau agen. Nah, hal ini tuh mendorong adanya kejujuran hubungan, kejujuran berpendapat, dan juga kejujuran identitas. Nah, sebuah tren baru, branding perusahaan terjadi ketika perusahaan memamerkan karyawan, mendiskusikan bagaimana rasanya bekerja untuk perusahaan tertentu. Pada awalnya, iklan mungkin tampak sebagai alat perekrutan karena individu berbicara tentang perusahaan dan lingkungan kerja. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai buzz marketing stages, di mana dia itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada inokulasi, yaitu sesuai dengan produk yang diperkenalkan. Lalu, selama inkubasi, beberapa inovator atau trendsetter itu akan mencoba produk tersebut. Selanjutnya, dalam tahap infeksi, meluasnya penggunaan produk itu terjadi. Dalam kebanyakan kasus, pemasaran buzz ini tuh tidak bekerja dengan baik pada tahap ini, kecuali perusahaan mempekerjakan agen merek atau duta merek. Jika tidak, menghasilkan komunikasi dari mulut ke mulut itu hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Namun kini, media sosial memberikan metode alternatif untuk berkembang kesadaran produk dan merek. Melalui blog dan jejaring sosial, manajer merek menghasilkan kesadaran dan desas-desus, terutama ketika mereka menemukan pengadopsi awal yang bersemangat sehingga bersedia untuk membagi antusiasme mereka dalam lingkup pengaruh mereka. Nah, selanjutnya itu ada buzz marketing precondition, di mana di sini iklan dan program komunikasi buzz dari pelanggan sebenarnya biasanya tidak bisa membuat buzz sukses sendiri kecuali tim pemasaran memenuhi prasyarat. Merek harus unik, baru, atau berkinerja lebih baik daripada merek saat ini. Itu harus menonjol dan memiliki keunggulan berbeda dibandingkan pesaing. Iklan yang menarik, berbeda, dan unik akan menarik perhatian dan menginspirasi pembicaraan di antara orang-orang. Melibatkan konsumen akan meningkatkan komunikasi dari mulut ke mulut. Nah, buzz marketing ini juga berfungsi karena 2 alasan. Pertama, seperti yang disebutkan, orang mempercayai omongan atau opini dari orang lain lebih daripada iklan berbayar. Kedua, konsumen itu lebih menikmati apabila mereka itu bisa membagikan pendapat mereka dan juga pemikiran mereka. Nah, topik selanjutnya kita akan membahas mengenai sales promotion dan public relation. Kira-kira mereka ini membahas tentang apa ya? Jadi kepo deh. Nah, topik selanjutnya kita akan membahas mengenai sales promotion dan public relation. Nah, kita tuh bisa lanjut kepada consumer promotions, di mana consumer promotions itu intinya merupakan sebuah aktivitas promosi
di mana aktivitas ini tuh membujuk konsumen untuk mengetahui produk secara lebih mendalam, sehingga akhirnya konsumen itu memutuskan untuk melakukan pembelian. Di sini tuh terdapat 7 jenis promosi konsumen. Yang pertama itu ada kupon. Kupon itu perusahaan menawarkan pengurangan harga kepada konsumen. Adapun beberapa bentuk kupon yaitu seperti media cetak, melalui surat langsung atau selebaran, melalui ponsel, di toko, dan juga bisa di dalam paket. Lalu kedua itu ada premiums. Premi merupakan sebuah prize atau gifts atau penawaran khusus lainnya yang diterima oleh konsumen saat membeli produk kita. Nah, konsumen itu membayar harga penuh untuk barang atau jasa dan menerima sesuatu yang gratis sebagai gantinya. Terdapat 4 jenis dalam premi ini, yaitu pertama ada free in the mail. Nah, free in the mail ini merupakan barang hadiah yang diterima individu ketika membeli sebuah produk. Yang kedua itu ada in or on package, yaitu biasanya hadiah kecil seperti mainan dalam kotak sereal, dan hadiah itu tuh biasanya disamarkan atau dikemas sehingga konsumen itu harus membeli produk untuk melihat premiumnya. Lalu ada store or manufacturer, yaitu hadiah diberikan oleh toko, retail, atau produsen saat pelanggan itu membeli sebuah produk. Lalu terakhir itu ada self-liquidating, yaitu mengharuskan konsumen untuk membayar sejumlah kecil uang untuk hadiah atau barang tersebut. Lalu ada contest and sweepstakes, di mana kontes itu mengharuskan konsumen untuk melakukan suatu kegiatan dan pemenang akan dipilih dari kelompok yang kinerjanya terbaik atau memberikan jawaban yang paling benar. Nah, undian atau sweepstakes ini tidak melibatkan aktivitas wajib. Konsumen masuk sebanyak yang mereka inginkan. Nilai yang dirasakan dari sebuah kontes atau undian membawa 2 komponen, yaitu extrinsic, yaitu daya tarik yang hadiah yang sebenarnya, dan nilai intrinsik, yaitu partisipasinya. Lalu selanjutnya ada refunds dan juga rebates, di mana refunds dan rebates ini merupakan pengembalian uang tunai yang diberikan kepada konsumen atau bisnis setelah pembelian produk. Refunds merupakan pengembalian uang tunai atas apa yang disebut barang lunak seperti makanan atau pakaian, sedangkan rebates itu merupakan pengembalian tunai atas barang keras yang merupakan barang tiket utama seperti mobil dan juga peralatan. Lalu ada sampling nih. Sampling itu merupakan penyampaian suatu produk kepada konsumen untuk digunakan atau dikonsumsi. Nah, di sini tuh terdapat 5 metode distribusi sampel, yaitu distribusi dalam toko, pengembalian sampel langsung, pengembalian sampel respons, pengembalian sampel lintas, pengembalian sampel media, pengambilan sampel profesional, dan juga pengambilan sampel selektif. Lalu ada bonus packs. Beberapa tujuan dari bonus packs itu untuk meningkatkan penggunaan produk, mencocokkan atau mendahului tingkat kompetitif, dan juga bonus packs ini menghargai loyalitas pelanggan dengan menghadirkan merchandise gratis. Lalu ada price offs. Nah, price off ini tuh pengurangan sementara harga suatu produk kepada konsumen. Potongan harga dapat ditandai secara fisik pada produk tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada public relation, di mana public relation atau hubungan masyarakat biasanya mengelola publisitas serta komunikasi setiap kelompok yang berhubungan dengan perusahaan. Sebagai public relations juga biasanya memanfaatkan sejumlah alat, dimulai dari alat media sosial dan termasuk company newsletters, public relation releases, korespondensi dengan pemegang saham, laporan tahunan, dan berbagai acara khusus. Fungsi dari public relations ini sendiri itu untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan internal dan juga eksternal, menciptakan aktivitas membangun citra yang positif, mencegah atau mengurangi kerusakan citra, menilai reputasi perusahaan, dan juga audit tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, terakhir nih kita akan masuk kepada sponsorship, di mana ketika perusahaan membayar uang untuk mensponsori seseorang atau suatu kelompok yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Adapun tujuan dari sponsorship ini sendiri yaitu pertama meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan visibilitas perusahaan, membedakan perusahaan dari para pesaingnya, memamerkan barang dan jasa tertentu, hingga membantu perusahaan untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Sekian pembahasan mengenai materi pengantar komunikasi pemasaran dari aku. Semoga kita bisa bertemu lagi di Kupas Tuntas selanjutnya. Semangat ya menjalani UASnya. Dadah!